Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya peternakan jangkrik. Untuk teman-teman semua yang baru bergabung, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara subscribe channel saya, like dan share ya. Dan untuk yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih karena dukungan dari teman-teman semua itu sangat berarti untuk saya dan membuat saya semakin bersemangat lagi membuat video-video seputar peternakan jangkrik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas box kemarin yang baru saya berikan gedebok pisang. Hari ini waktunya ini masih pagi ya teman-teman. Ini biasanya jadwal saya untuk memberikan pakan. Nah, ini baru saya buka boxnya teman-teman. Kalau box jangkrik milik saya, apabila jangkrik usianya masih kecil-kecil seperti ini, nah box jangkrik milik saya ini saya tutup ya teman-teman, wajib saya tutup. Nah ini contohnya seperti itu. Lalu ada juga yang ini teman-teman. Nah ini, jadi kalau usia jangkrik itu masih kecil-kecil, kandang box jangkrik itu wajib kita tutup ya teman-teman. Nah ini saya kali ini akan membagikan bagaimana cara merawat agar jangkrik yang baru menetas itu tidak mudah mati, lalu juga besarnya itu bisa merata, dan cara perawatannya agar panennya itu bisa maksimal. Nah, salah satunya seperti ini teman-teman. Teman-teman itu harus selalu mengkontrol box jangkrik teman-teman. Yang pertama adalah cukupnya dari pakan. Teman-teman itu harus mencukupinya ya, seperti dedaunan, lalu pakan konsentrat, lalu minumnya juga harus terpenuhi ya teman-teman. Jangan sampai ada yang kurang. Apabila nanti dari salah satu yang saya sebutkan tadi itu ada yang kurang, nanti hasilnya akan tidak maksimal. Nah, tentunya teman-teman semua dalam peternak jangkrik kan inginnya menghasilkan panen yang maksimal, hasilnya pun banyak. Jadi untuk menghasilkan panen yang banyak itu perlu juga perawatan yang maksimal teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah tercukupnya pakan, minum, dan dedaunan. Jadi karena jangkrik itu di alam bebas itu dia makanannya adalah dedaunan, jadi pada waktu kita ternak pun juga harus kita cukupi makanan yang berupa dedaunan tersebut. Nah, setelah itu selain pakan, minum, dan dedaunan, yang perlu kita perhatikan juga, kita harus perhatikan yang namanya hama ya teman-teman. Jadi hama itu kita harus perhatikan apakah di dalam box jangkrik itu ada hamanya, lalu hamanya itu apa, itu kita harus perhatikan. Dan kita juga harus mengatasinya, harus bisa mengatasi hama-hama yang menyerang kandang box jangkrik kita teman-teman. Nah itu, dan semuanya itu sudah pernah saya bahas di dalam video-video saya terdahulu. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya ataupun ingin mencari videonya, ada di beranda channel saya. Teman-teman tinggal cari saja bagaimana cara memberantas hama, lalu pakan dedaunan apa yang bagus. Nah, kalian bisa cari. Dan untuk teman-teman semua, apabila ada kekurangan saya dalam pembuatan video ataupun dalam penyampaian saya terhadap kepada ternak jangkrik saya ini, apabila ada kekurangannya, teman-teman bisa memberikan kritik dan saran di dalam kolom komentar teman-teman. Nah, agar saya bisa memperbaiki lagi kualitas dan cara saya dalam penyampaian beternak jangkrik. Nah, ini seperti ini teman-teman. Lalu selain itu juga yang mempengaruhi dari pertumbuhan ataupun cara mengurangi angka kematian dari jangkrik yang baru menetas, yaitu adalah cuaca ya teman-teman. Kita itu harus menstabilkan cuaca, maaf bukan cuaca teman-teman, maksudnya suhu, karena suhu itu juga berpengaruh kepada cuaca. Nah,
Jadi kalau cuaca itu terlalu panas, teman-teman bisa memberikan gedebok pisang seperti ini yang banyak, lalu kalian juga bisa melakukan penyemprotan, lalu juga teman-teman bisa memberikan pelepah bisa memberikan batang pepaya, itu juga bagus untuk menstabilkan suhu di dalam box, karena kalau jangkrik yang masih kecil-kecil ini udaranya terlalu panas, nanti dia akan mati ya teman-teman. Jadi kita juga harus perhatikan bagaimana kondisi di dalam kandang box kita. Nah, lalu setelah itu kita juga harus perhatikan kandang kita juga ya teman-teman. Kandang juga penting, karena kalau kandangnya nanti ada yang berlubang ataupun nanti di bagian sudut-sudut seperti itu, nah ini seperti ini, sudut-sudut seperti ini, kalau itu sampai retak ataupun sampai berlubang, itu nanti akan membuat jalan keluar untuk jangkrik-jangkrik milik kita ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman itu memulainya, kalian harus mengecek dahulu ya teman-teman. Jadi agar kita itu meminimalkan angka kerugian. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ternak kita ya teman-teman. Nah ini usianya 5 hari ya teman-teman, 5-6 hari usia jangkrik ini. Nah, setelah itu kita juga harus menutup kandang box jangkrik apabila usia dari jangkrik kita itu masih kecil-kecil seperti ini teman-teman. Jadi mulai dari baru menetas sampai umur kurang lebih 1 minggu lebih, itu box jangkrik wajib kita tutup teman-teman. Jadi agar terhindar dari hama, lalu juga udara di dalam box itu tidak terlalu panas. Nah begitu. Nah kalau usia jangkriknya sudah usianya 2 minggu lebih, itu teman-teman tidak menutupnya itu tidak masalah, karena umur jangkrik segini ini sudah tidak rawan mati, dan dari segi pakannya pun dia sudah banyak teman-teman. Jadi untuk kemungkinan matinya itu sangat kecil, kecuali mereka dimakan oleh hama-hama yang masuk di dalam box kandang jangkrik kita teman-teman. Nah, lalu ini adalah box jangkrik yang kemarin saya berikan dedaunan daun pepaya Jepang itu ya teman-teman. Hari ini sudah habis, ini waktunya pagi hari ya teman-teman. Nah ini. Nah untuk video kali ini saya sudahi dahulu teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga yang ingin baru memulai usaha peternak jangkrik itu kalian dilancarkan semua usahanya.